Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja lalu dikukus. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang ini, dijamin resepnya anti gagal, rasanya enak, lembut dan ada kenyalnya. Cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita siapkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Kemudian masukkan 6 gelas belimbing atau 1500 ml santan. Untuk satu gelasnya penuh ya, seperti ini teman-teman. Gelas kedua santannya juga penuh. Gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, dan untuk yang gelas keenam santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu semua bahannya ini kita masak ya. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan. Kita masak hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran sedang biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya ini teman-teman wajib ya kita masak terlebih dahulu hingga mendidih, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan di bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 4 gelas atau 450 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Untuk satu gelasnya penuh munjung. Gelas kedua tepung tapiokanya juga penuh. Gelas ketiga penuh. Dan untuk gelas keempatnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1 gelas atau 100 gram tepung beras. Untuk satu gelasnya tidak terlalu penuh munjung, kira-kira seperti ini. Masukkan setengah gelas, untuk batasnya seperti ini, atau 50 gram tepung terigu pro sedang. Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya teman-teman kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisinya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua bahannya udah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan kita saring, lanjut kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama 1200 ml kita masukkan 2 sendok makan endapan pandan. Di adonan kedua 300 ml kita masukkan warna kuning secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan pandannya tercampur rata. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasa kue lapisnya enak dan wangi. Kalau teman-teman lihat warnanya masih kurang hijau, boleh kita tambahkan sedikit warna hijau. Kemudian kita tambahkan 1 tetes pasta coklat. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Oh ya, tujuan saya masukkan pasta coklat ke dalam adonan pandan biar hasil adonannya cantik, nggak terlalu ngejreng ya. Oke teman-teman, adonan yang berwarna udah tercampur rata. Lanjut di adonan ketiga 480 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan kita masukkan ke adonan biar lapis putihnya cerah nggak buram. Oke teman-teman, adonan udah siap, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm.
Jangan lupa bagian pinggirnya juga kita oles rata biar nanti setelah kue lapisnya mateng mudah dikeluarkan, nggak lengket. Setelah loyang dioles rata, untuk bagian bawahnya kita kukus lapis pandan sebanyak 4 kali untuk per lapisnya 100 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk api kompornya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kue lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung spatula seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua pandan. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar nggak ambiar. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pandan yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja. Setelah ini masih ada sisa 1 lapis pandannya, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis pandan bagian bawahnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih lapis putih, kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis kuning. Untuk lapis kuningnya ini kita kukus 1 kali, per lapisnya 150 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit atau pastikan lapis kuningnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis putih, kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita kukus bagian tengahnya lapis pandan sebanyak 4 kali, untuk per lapisnya 100 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pandan yang kedua. Untuk videonya saya contohkan 2 aja, setelah ini masih ada sisa 2 kali lagi. Kita kukus lapis pandannya hingga selesai. Setelah lapis pandan bagian tengahnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih, kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis kuning, kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 150 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis kuningnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih 1 kali, untuk per lapisnya 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih untuk bagian atasnya, kita kukus lapis pandan sebanyak 4 kali, untuk per lapisnya 100 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa ya. Kita kukus semua adonan hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis pandan yang terakhir atau yang keempat. Untuk per lapisnya sama 100 ml, dan untuk adonan lapis yang terakhir biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit lapis pandannya udah matang, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, wangi pandannya enak banget. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita keluarkan, lalu kita biarkan kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis, ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lalu kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Di tahap ini, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali. Sekarang kita angkat loyangnya, hati-hati dan pelan-pelan biar hasilnya mulus ya. Setelah kue lapisnya kita keluarkan dari loyang, untuk hasilnya seperti ini kelihatan teman-teman. Hasilnya cantik banget, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong. Jangan lupa pisahnya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu, setelah itu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong, nah itu tergantung besar kecil potongan teman-teman. Nah gimana? Mudah kan bikin lapis pandan yang ini? Dijamin resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Yuk teman-teman cobain di rumah.
Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan teman-teman, perpaduan warnanya cantik banget. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai ya. Untuk tekstur kue yang ini lembut dan kenyal. Untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis seperti ini, biar seru ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, kenyal, manisnya pas, berasa pandannya wangi, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.